Itu saya dan kalau PDKT ya dengan NIM 2306 1160 4386. Di sini saya akan presentasikan yaitu tentang hasil observasi yang ada di SDN 3 Sumbersari. Dari hasil observasi yang dilakukan oleh kami, yaitu di SDN 3 Sumbersari, dari data yang kita ambil penilaian rubrik, yang pertama ada aset. Terus aset itu yang pertama yaitu ada guru, orang tua, halaman, PKS, dan bola voli. Aspek yang kami amati yaitu murid murid kita itu memaksimalkan potensi dan sebagai aset untuk membantu proses pembelajaran atau penumbuhan murid. Catatan pada temuan di lapangan, murid melakukan berperan aktif dalam pembelajaran, guru sebagai fasilitator dan menjadi orang tua yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Terus aktivitas yang dilakukan oleh guru dan tim lanjutnya yaitu guru memfasilitasi kegiatan belajar mengajar murid dengan menciptakan lingkungan yang mendukung seperti memberikan ruang eksplorasi serta membimbing murid untuk aktif, kreatif, dan terampil dalam bergerak melalui aktivitas yang menyenangkan. Ya, contohnya dalam permainan bola passing bola voli, siswa juga dapat eh, bisa melakukan modifikasi dengan menggunakan bahan yang ada, terus eh, mendukung mendukung siswa agar mendukung memberikan ruang yang aktif dan kreatif dan terampil. Terus yang kedua yaitu ada aset sosial atau keterlibatan guru kuliah yang lain. Untuk untuk catatan temuan yang dilakukan, guru mata pelajaran dan guru kelas mampu menyusun 5 dan melibatkan semua tenaga pendidik, juga melibatkan komunitas luar untuk kegiatan workshop kolaboratif untuk memperkaya pengalaman belajar di bidang PJOK. Terus guru juga sangat berperan aktif dalam pembelajaran pelaksanaan P5 itu project. Selain itu sekolah juga menjalin hubungan baik dengan komunitas olahraga yang terlibat aktif dalam mendukung pembelajaran dan kegiatan project atau P5. Terus ada aset fisik. Sarana sarana pembelajaran dalam hal ini juga bersifat menatap ketersediaan lapangan, juga tersediaan ruang belajar atau jenis yang dapat digunakan untuk memberikan jasmani dan keluargaan. Catatan temuan saat di lapangan, sarana dan prasarana tersedia dengan baik dan memadai untuk pembelajaran PJOK. Terus aktivitas yang dilakukan oleh guru, guru memanfaatkan saran dan prasaran yang ada secara optimal dalam proses pembelajaran. Terus ada juga aset politik, yaitu eh, kebijakan sekolah tentang pengadaan sarana dan prasarana olahraga dalam hal ini yang berhubungan dengan PJOK. Ya, yang temuan kami di lapangan, dukungan dari pemangku kebijakan terlihat dari adanya kebijakan sekolah
yang mendukung kegiatan olahraga dan pengembangan kompetensi PJOK. Terus, guru juga menunjukkan inisiatif tinggi dalam pengelolaan pembelajaran. PJOK terlibat aktif dalam koordinasi pengadaan sarana dan menjalin komunikasi yang baik dengan pemangku kepentingan. Terus ada lingkungan, kesediaan sarana prasarana yang bukan dari dalam sekolah, ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di luar sekolah. Terus guru juga memanfaatkan dan menggunakan sarana dan prasarana yang ada di dalam lingkungan sekolah SDN Sumber Sari 3 Kota Malang. Untuk aset selanjutnya yaitu aset finansial. eh, Dukungan finansial dari sekolah terhadap proses pembelajaran berjalan atau BJOK sangat baik. Tersediaan dana dari sekolah memadai terbukti dengan tersedianya fasilitas dan alat. Terus juga guru secara aktif memodifikasi alat dan menyusun kegiatan pembelajaran sesuai dengan kondisi siswa dari dan lingkungan. Untuk selanjutnya yaitu aset agama atau budaya yang bersifat opsional. Kami akan menanggung sekolah bersama ya, kesehatan kreatif di lapangan kita pembelajaran juga mempertimbangkan aspek budaya dan agama serta didik. Terus juga aktivitas yang dilakukan oleh guru dan tindak lanjutnya guru PJOK menerapkan aspek budaya atau agama dengan cara memulai dan mengakhiri pembelajaran dengan berdoa, dan guru mengajarkan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Terus metodologi asesmen yang pertama ada asesmen for learning, terus ada asesmen as learning dan asesmen of learning. Nah, dari temuan kami di lapangan di SDN Sumber Sari 3 yaitu menggunakan asesmen for learning, di mana guru mengobservasi, wawancara, kuesioner, tes tertulis, demonstrasi, dan proyek untuk mengevaluasi para siswa dengan tujuan untuk mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran dan memberikan accountability. Nah, juga sangat aktif dalam memberi nilai bagi siswa untuk mencapai target tujuan pembelajaran yang diberikan oleh guru kepada siswa. Terus guru mengobservasi juga mewawancarai atau membuat komisioner. Pada tes ini melakukan tertulis pelaksanaan demonstrasi dan proyek untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran tercapai dan memberikan umpan balik. Nah, guru juga mm, mewawancari kepada murid-murid dan melakukan tes tertulis juga agar agar tujuan pembelajaran tercapai, memberikan umpan balik pada guru. Terus ada refleksi diri, mampu melakukan diri menjadi target belajar pribadi. Terus siswa mampu melakukan lebih yang lebih dari mereka dan menyampaikan target pribadi mereka. Setiap pagi pembelajaran guru melakukan refleksi pembelajaran dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Nah, guru pada DSM ini juga ada kegiatan akhir atau akhir pembelajaran. Guru juga mengevaluasi kegiatan pembelajaran atau refleksi atau eh, guru juga melaksanakan pembelajaran dengan baik dengan menggunakan assess thinking, di mana guru dapat mendapatkan kekuatan, potensi, dan aset yang dimiliki siswa agar tujuan pembelajaran tercapai juga. Terus eh, ada evaluasi sebagai hasil dari praktek, asesmen dan pengukuran tercapaian TP, pengukuran tercapaian, terus juga ada tujuan pembelajaran.
tiga sudut dengan baik di mana siswa dapat mencapai tujuan dan dibantu guru tenaga pendidik yang lain. Terus, eh, tindak lanjut atau pembelajaran sebagai hasil dari evaluasi hmm, sangat dilaksanakan. Guru juga melaksanakan tanda tindak lanjut jika ditemukan sesuai penunjang keseluruhan kementerian atau penyiapan belajar. Nah, guru juga melakukan plan plan selanjutnya, yaitu bagaimana siswa bisa mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Terus guru juga melakukan evaluasi belajar secara rutin. Kemudian setiap hasil setiap hasil dari evaluasi dianalisis apakah siswa tersebut belum mencapai tujuan atau sudah. Nah, pembelajaran atau capaian belajar jika ada bentuk RTL yang dilakukan berupa remedial, pengayaan, dan pendampingan khusus. Nah, biasanya siswa yang belum memenuhi pencapaian tujuan belajar, guru melakukan yaitu eh, remedial atau pengayaan yang pada tujuannya agar tujuan belajarnya berhasil. Terus diskusi. Nah, kami juga mau mengidentifikasi permainan bola voli, yaitu teknik passing bawah untuk siswa SD atau ASIS OTP, ABT, Asset Based Thinking. Siswa mampu meningkatkan yang signifikan pada partisipasi, motivasi, dan keaktifan siswa. Siswa menunjukkan keterlibatan aktif dalam pembelajaran tanpa antusias serta motivasi siswa untuk belajar dan bergerak lebih baik lagi. Nah, siswa dapat eh, memulai memulai partisipasi juga sangat 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 kompak juga untuk terus eh, dalam keaktifan siswa ini juga menunjukkan keterlibatan yang signifikan dalam pembelajaran bola voli passing bawah. Terus tampak antusias, sangat senang sekali. Terus yang utama yaitu motivasi siswa untuk bergerak pada permainan bola voli itu sangat menunjang sekali. Terus teknik passing bawah, gerakan dasar boleh diawali di sikap awalan, pelaksanaan, gerakan, dan sikap akhir. Penilaian ini dilakukan berdasarkan ketepatan teknik dan hasil bola yang melewati net. Dan pada penilaian ini, gerakan-gerakan dasar yang pada permainan bola voli, yaitu sikap awalan atau maupun akhiran, eh, penilaiannya dilakukan secara ketepatan. Terus bagaimana datangnya bola eh, melewati net, terus bagaimana melambungnya bola, terus asesmen autentik. Kemudian ini yang mengukur proses gerakan hasil passing bawah melalui observasi langsung di sekolah oleh guru. Ya, penilaian yang terakhir ini eh, mengukur bagaimana proses gerakan hasil passing bawah, yaitu langsung terjun langsung ke di sekolah, terus langsung dinilai oleh guru. Capaian pembelajaran yaitu yang pertama terampil bergerak, terus yang kedua belajar melalui gerak, terus yang ketiga ada bergaya hidup aktif, terus yang memilih hidup yang menyehatkan. Untuk tujuan pembelajaran selama mengikuti pembelajaran desa ini, siswa mampu menerapkan dan memodifikasi keterampilan tidak dasar seperti memukul bola, menggunakan anggota tubuh, dan dalam permainan sederhana sampai menunjukkan sikap tanggung jawab. Terus peserta didik mampu memberikan keterampilan dasar memukul bola menggunakan tangan dan mengambil gerak yang benar. Terus peserta didik mampu modifikasi keterampilan gerak memukul bola dengan tangan sesuai dengan situasi permainan. Terus selanjutnya peserta didik mampu memahami dan menerapkan strategi gerak dan permainan net. Terus peserta didik dapat bermain dengan menunjukkan tanggung jawab terhadap aturan
peraturan teman-teman pemain. Siswa aktif berpartisipasi dalam permainan dengan motivasi gerakan sesuai situasi permainan. Selanjutnya, peserta didik mengumumkan sikap tanggung jawab dengan menghormati peraturan permainan dan rekan satu tim. Layan aspek yang dinilai permainan dalam berbagai ABT, yaitu pertama teknik, terus indikator, dan itu dalam keterampilan motorik melakukan passing atas atas dan bawah atau servis bawah dengan teknik yang benar secara konsisten. Selanjutnya aspek konektif atau tanya jawab menjelaskan aturan permainan dan menentukan pemahaman tentang strategi dasar permainan dan sederhana bola voli musim bawah. Terus yang selanjutnya aspek dinilai yaitu berbagai aspek thinking, teknik, data, terus afektif ABT, refleksi, dan jurnal mau mengembangkan diri dan teman serta menentukan sikap mengerti bekerja sama dan sportivitas dalam permainan. Nah, di sekolah ini SDN juga penggunaan penggunaan pembelajaran juga menggunakan LKS, lembar kerja siswa, merupakan salah satu media pembelajaran yang dirancang untuk membantu peserta didik dalam memahami materi secara aktif dan mandiri. LKS juga berisi petunjuk, presentasi, tugas, atau soal-soal yang harus dikerjakan oleh siswa baik secara individu maupun kelompok dengan tujuan mengarahkan mereka agar dapat menemukan konsep atau menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, selain itu juga ada keterlibatan dengan orang tua, karena pendidikan siswa merupakan salah satu faktor penting mempengaruhi keberhasilan belajar dari perkembangan karakter anak. Partisipasi aktif orang tua tidak hanya menunjukkan prestasi akademik tapi juga mendukung pembentukan sikap kepercayaan diri dan motivasi belajar dari siswa di sekolah. Nah, tidak juga pembelajaran di sekolah juga mengandalkan guru tapi juga mengandalkan bagaimana orang tua agar tujuan pembelajaran di dalam sekolah maupun di luar sekolah bisa tercapai. Dalam pembelajaran dalam keterlibatan orang tua ini siswa harus didampingi secara secara terus-menerus agar membentukkan agar bentuk sikap dan kepercayaan diri untuk motivasi belajar di sekolah lagi. Terus ini penilaian Rofi. Pertama ada pengenalan bola, terus operasi bola, posisi badan, gerakan ayunan, sesama dan nilai asesmen. Terus eh, penjelasan di bawah perkenaan bola, posisi badan dengan tepat, terus posisi tangan dengan tepat dengan arahnya bola, pertentangan pada posisi bola, terus akurasi posisi tangan dan badan saat mengenai bola, terus kontak bola dengan tangan seperti jari tangan atau lengan bawah. Terus yang terakhir timing yang pas pada bola, terus selanjutnya yaitu posisi badan, posisi kaki dibuat eh, di baris bahu, terus tubuh sedikit condong ke depan, itu rapatkan kedua tangan dan luruskan tangan. Yang terakhir gerakan tangan ayunan genggam tangan dengan tangan satu yang lainnya dengan kedua jempol sejajar dan rapat. Terus ada juga kerjasama kerjasama siklus sedikit detekko sedikit detekko terus hmm, kompakan dalam tim, komunikasi antar tim, dan promosi penempatan berisi. Yang terakhir penilaian dari lima sudut yang diubah melakukan penilaian terhadap peserta didik. Jadi ini aspek yang dinilai yaitu ada motivasi kemandirian, tanggung jawab, disiplin, dan penilaian. Di sini juga ada eh, eh, apa, namanya, itu apa,
yang di dalam rumah yaitu aspek nilai pada motivasi, kemudian tanggung jawab dan disiplin. Aspek penilaian menggunakan huruf soal tersangka. Ini sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.